Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan renungan kita dengan tema besar bagaimana ya kita mencoba lah ya mendefinisikan apakah itu umat kerajaan, siapakah umat kerajaan, dan bagaimana kehidupan praktis daripada umat kerajaan itu ya. Jadi umat kerajaan ini ada di luar sistem dunia kekristenan, dan nanti kita semakin melihat dapat mengidentifikasi lah ya siapakah umat kerajaan itu. Oke, nah kita sudah merenungkan kemarin bahwa melayani Tuhan itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi melayani Tuhan itu artinya melakukan kehendak Tuhan ya, bukan melakukan aktivitas agamawi ini itu, tapi melakukan kehendak Tuhan. Nah, kita batasi dulu hari ini, kita mau bicara melayani kehendak Tuhan dalam konteks gereja lah. Tentu kehendak Tuhan kita bisa melayani ya dalam konteks misalnya berbisnis atau berkeluarga ya. Tapi kita bicara dulu ini yang mengenai gereja ini ya. Melayani Tuhan itu melakukan kehendak Tuhan, karena Yesus bilang aku akan mendirikan gerejaku. Jadi kalau melayani gereja ya berarti membangun gereja, kan begitu ya. Cuma persoalannya sekarang membangun gereja itu yang seperti bagaimana? Melakukan kehendak Tuhan dalam arti membangun gereja itu seperti apa? Apakah kita membangun, ikut terlibat dalam dunia kekristenan, aktif di sana sini dalam dunia kekristenan, atau bagaimana? Karena dunia kekristenan seperti kita tahu sudah kita pertanyakan kan, apakah itu gereja seperti yang Tuhan membangun? Tuhan Yesus bilang, aku akan mendirikan gerejaku. Apakah gereja yang dibangun Yesus itu berantakan begini, pecah menjadi puluhan ribu denominasi, bahkan saling berperang pun Katolik Protestan pernah itu kan, kita tahu di Jerman 30 tahun, belum lagi perang-perang lain, belum lagi bunuh-bunuhan. Apa itu yang dimaksud Yesus ketika dia mengatakan aku akan mendirikan gerejaku ya? Bahwa dunia kekristenan diberkati Tuhan itu tidak usah diragukan lagi ya. Berkat Tuhan itu tapi tidak membuktikan bahwa dunia kekristenan benar. Berkat Tuhan hanya membuktikan bahwa Dia Bapa yang baik, yang memberkati ya. Nah, jadi sekarang kita mau coba lihat dari kasus ya, pertanyaan orang Farisi kepada Yesus mengenai perceraian. Ini adanya di Matius 19 ya. Situ ditanya orang-orang Farisi, tanya Tuhan Yesus, boleh enggak seorang suami menceraikan istrinya? Yesus bilang ya, apa yang dipersatukan Tuhan yang tidak boleh lagi diceraikan. Itu udah rencananya semula begitu. Terus orang Farisi ini bilang, loh kalau begitu kenapa Musa mengizinkan orang menceraikan istrinya, asal berikan aja surat cerai gitu. Nah, ini jawaban Yesus, mari kita baca ya. Ayat yang ke 8 ya. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Saya ulangin lagi ya. Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Kita lihat di sini bahwa ada sesuatu yang Tuhan izinkan aja. Bukan karena itu kehendak Tuhan semula, bukan itu rencana Tuhan semula, tapi Dia izinkan karena ketegaran daripada hati umatnya itu, ya udah diizinkan aja. Nah, saya melihat dunia kekristenan ini lebih mirip seperti itu. Diizinkan terjadi pertengkaran, perpecahan, pembunuhan, ya, korupsi juga, macam-macam lah, itu semuanya itu diizinkan Tuhan karena ketegaran hati umatnya. Tapi enggak begitulah rancangan Tuhan semula. Kalau ingin tahu rancangan Tuhan semula tentang gerejanya, ya lihat aja gereja mula-mula yang tertulis di Kisah Para Rasul yang 28 pasal itu. Ya lihat aja di situ, ya bagaimana kondisinya, ya bagaimana mereka semua dipimpin Roh, menginjil dipimpin Roh, memberi dipimpin Roh, ya bernubuat apa semuanya, akan mujizat dipimpin Roh semuanya.
bisikan Roh Kudus dan sebagainya. Otoritas Roh Kudus bekerja, ya kayak gitulah gereja yang semula direncanakan Tuhan. Nah, kalau dia sekarang pecah menjadi puluhan ribu denominasi, terjadi bunuh-bunuhan, iri hati, dengki, apa semua itu diizinkan, ya, karena ketegaran hati daripada umatnya. Nah, sekarang umat kerajaan itu apakah ikut ambil bagian di dalam kekacauan dunia kekristenan seperti itu? Kan enggak. Umat kerajaan itu berusaha mengerti rencana Tuhan semula bagi gerejanya seperti apa, agar dia bisa melayani Tuhan dalam arti membangun gereja. Karena kalau kita nggak tahu, asal kita aktivitas saja, kan itu nggak dihitung melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu dalam konteks gereja itu melakukan kehendak Tuhan, melakukan rencana Tuhan semula bagi gerejanya. Nah, kita belum jauh berbicara soal perbedaan gereja denominasi, belum. Dan penting kita sekarang mau tekankan bahwa melayani Tuhan dalam konteks melayani gereja itu, yaitu berusaha memahami kehendak Tuhan semula bagi gerejanya. Barulah setelah kita tahu itu, baru kita bisa membangunnya sesuai dengan kasih karunia Tuhan, sesuai dengan anugerah Tuhan, ya. Jadi membangun gereja, melayani Tuhan dalam konteks gereja itu, ya kita harus tahu dulu sebenarnya rencana Tuhan yang semula bagi gerejanya itu seperti apa. Barulah kita bisa ambil bagian dalam membangun gerejanya. Oke, untuk saat ini umat kerajaan yang jelas berusaha memahamilah. Mohon kasih karunia Tuhan untuk memahami rencana Tuhan semula bagi gerejanya. Bukan rencana, bukan kehendak Tuhan, bukan izin Tuhan yang terjadi karena ketegaran hati umatnya, bukan yang itu. Ya, kita nggak mencari yang izin Tuhan itu, tapi kehendak Tuhan yang semula itu. Jadi umat kerajaan itu adalah orang-orang yang oleh karena kasih karunia Tuhan berusaha dia memahami kehendak Tuhan yang semula bagi gerejanya dan ambil bagian tentu ya dalam membangun gerejanya. Haleluya, amin.